A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Shalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu taala sunanul jamaah. Pembahasan tentang sunnah-sunnah dalam salat berjamaah. Sunanul jamaati katsiratun. Sunnah-sunnah dalam salat berjamaah itu banyak. Minha sebagian diantaranya, yang pertama taswiyatus sufuf, meluruskan saf, ta'diluha, artinya meluruskannya, wa tarasu fiha, merapatkannya, wa saddu furajiha, dan menutup lubang saf, wa taqarubuha, mendekatkan, wa tahadil qa'imin, dan sejajar orang-orang yang berdiri di saf sejajar, bihaitsu la yataqaddamu syai'un min wahidin ala man bijanbihi, jangan sampai satu orang lebih maju daripada yang sampingnya. Wal amru bidzalika mandubun likulli ahad, memerintahkan untuk merapatkan shaf, meluruskan shaf itu disunahkan bagi siapa saja. Wa huwa minal imani akad, dan tentunya kalau dilakukan oleh imam itu lebih ditekankan lagi. Biasanya kan imam nanti yang mengorder sawu sufufakum misalnya. Yang kedua, wa wuquful ma'mumi fi shafil awwali fal awwali. Artinya makmum mengisi shaf pertama baru setelahnya. Shaf awal itu maksudnya wa huwa alladhi yalil imam, shaf yang berada di belakang imam langsung namanya shaful awal. Jadi diisi dulu shaf pertama, baru shaf kedua, baru shaf yang ketiga. Wa jahrul imami bitakbirat, imam menjaharkan takbir. Nah, ini juga hukumnya sunnah. Fa in kabural makan nudiba muballighun yajharu bidzalika wa illa kuriha. Kalau tempatnya terlalu luas, maka disunahkan ada seorang muballigh. Muballigh itu yang ketika imam mengatakan Allahu Akbar, nanti dia juga menunjukkan Allahu Akbar dengan suara yang lebih lantang supaya terdengar oleh orang yang ada di belakang. Dan mubaligh itu disunahkan kalau menghajatkan, semisal mungkin gak ada mikrofon sedangkan masjidnya besar. Tapi kalau ada mikrofon misalnya, atau masjidnya tidak terlalu besar sehingga saf-saf belakang itu masih bisa mendengar imam, maka makruh. Ini wa biqauli sami'allahu liman hamidah, menjaharkan juga sami'allahu liman hamidah. Wa bisalam, menjaharkan salam juga. Wa muwafaqatul masbuki imamahu fil adhkar, orang yang masbuk maka dia harus menyesuaikan diri terhadap imamnya dalam zikir-zikir, dalam bacaan-bacaan. Artinya ya sama seperti imam secara bacaan, ya, baik bacaan yang wajib ataupun yang sunnah. Falau kana fi mahalli tasyahhudil awal wa faqahu fi du'ai tasyahhudil akhir. Meskipun misalnya dia masbuk, harusnya bagi dia itu posisi tasyahud pertama, tapi berhubung imam itu kan sudah posisi tasyahud terakhir, maka yang dibaca oleh makmum yang masbuk tadi itu juga tasyahud akhir, doa tasyahud akhir. Ini muwafaqah dalam aqwal atau dalam adhkar, ya. Wa amma fil af'al, adapun dalam gerakan, fal muwafaqah wajibah fi ma adrakahu ma'hu minha, maka muwafaqah di sini hukumnya juga wajib. Menyamai imam di sini dalam gerakan hukumnya juga wajib fi ma adrakahu ma'hu minha, ya, wajib pada ya gerakan yang dia dapati ketika dia sudah masuk salat. Wa in lam yuhsab lahu, meskipun itu tidak terhitung baginya. Misalnya dia masuk masjid, posisi imam sudah dalam kondisi sujud, ya sudah, dia takbiratul ihram Allahu Akbar lalu ngikutin imam sujud. Meskipun bagi dia itu tidak terhitung satu rakaat karena sudah telat, ya, tidak mendapati rukuk bersama imam. Itu dia. Adapun hal-hal yang dimakruhkan dalam salat berjamaah itu banyak, di antaranya tarkut taswiyah, artinya tidak meluruskan shaf.
ini hukumnya makruh. Waliktida'u bil fasiqi, maka juga ini karena sebelumnya mungkin saya perlu jelaskan, makruhat jamaah ini menghilangkan fadilah salat berjamaah, menghilangkan fadilah salat berjamaah ketika selama dia masih melakukan hal yang makruh tersebut, kecuali taswiyatus shaf, kecuali meluruskan shaf itu inda romli, maka itu tidak menghilangkan pahala salat berjamaah. Yang pertama tarkut taswiyah, hal-hal yang dimakruhkan dalam salat berjamaah adalah tidak meluruskan shaf. Waliktida'u bil fasiqi, bermakmum di belakang orang yang fasik, ini hukumnya makruh, lebih baik ditinggalkan. Illa in khasyiya fitnatan, kecuali kalau dia takut diancam atau dibunuh kalau tidak mau bermakmum di belakangnya misalnya. Wabil mubtadi'i, bermakmum di belakang ahlul bid'ah, pelaku kebid'ahan, ini juga hukumnya makruh. Yang dimaksud dengan ahlul bid'ah adalah yang menyelisihi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Hadza in lam nukaffiruhu bi bid'atihi, tentunya ini bid'ah yang tidak sampai membuatnya kafir. Wa illa, adapun kalau bid'ah tersebut bid'ah mukaffirah, kamungkiri hasyril ajsad, seperti orang yang mengingkari hari kebangkitan misalnya, fala tasih lahu salatan, maka dia kan orang yang kafir, murtad dia kalau yang seperti itu tidak sah salat di belakangnya. Wa imamatuhuma, sebagaimana dimakruhkan bermakmum di belakang orang fasik dan di belakang ahlu bid'ah, maka status keimaman orang fasik dan ahlu bid'ah itu bagi mereka juga hukumnya makruh. Artinya orang fasik makruh mengimami, pelaku kebid'ahan makruh mengimami. Ini dia. Wa imamatul muwaswis, orang yang terkena waswas, dan segala orang yang memiliki hal-hal yang tidak disukai oleh orang lain karena alasan syar'i itu juga makruh. Makruh menjadi imam. Termasuk nanti imamatul aklaf, orang yang belum sunat, itu juga hukumnya makruh. Wa man yukarriru harfan, terasa orang yang istilahnya itu latah ya, latah, gagap itu loh, sering mengulang-ulang huruf ya, seperti tam-tam yang mengulang huruf ta misalnya, syiratal ladzina an'amta ta misalnya, taknya diulangi. Ini juga hukumnya makruh. Fa yang mengulangi huruf fa, atau wa yang mengulangi huruf waw. Nah ini imamah mereka atau status keimaman mereka tuh hukumnya makruh. Kenapa? Linufratu tibaiyan sama'i kalamihim, karena ya orang secara tabiat gak nyaman mendengar bacaan mereka. Itu ya alasan yang pertama. Yang kedua, wali ziyadati wa tatwilul qiraah bitakrir, karena membuat bacaannya menjadi panjang karena beberapa huruf terulang lebih dari sekali. Ini walahini lahnan la yughayyirul makna, dan imam yang lahan dengan catatan lahannya tidak sampai merubah makna, karena kalau lahannya itu bisa merubah makna itu bisa berpotensi membatalkan sholat. Wa muqarnatul ma'mumil imam fi masyi wa taharrumi minal arkan, termasuk dimakruhkan juga itu makmum menyamai imam fi masyi wa taharrumi minal arkan. Artinya si makmum tadi membarengi imam siwa taharrumi, kecuali di takbiratul ihram, karena kalau membarengi dalam takbiratul ihram ini bukan hanya makruh, ini salatnya tidak sah. Jadi kan dianjurkan imam dahulu baru makmum, artinya makmum lebih belakangan daripada imam. Adapun membarengi imam itu hukumnya makruh. Tapi kalau membarengi imam dalam takbiratul ihram bukan lagi makruh, tapi sholatnya tidak sah. Itu hatta fil aqwal walau fis sirriyah. Termasuk juga bacaan bukan hanya gerakan, bacaan pun itu juga jangan membarengi siapa itu imam, kecuali misalnya dalam amin ya. Kalau amin kan memang disunahkan untuk muwafaqah, disunahkan untuk muqaranah ya. Jadi bacaan pun itu lebih baik imam terlebih dahulu baru makmum, meskipun itu di sholat sirriyah.
ma lam yu'lam min imamihi ma lam ya'lam min imamihi annahu law ta'akhkhara ila faraghihi min al-qira'ati lam yudriku fi ruku'. Kecuali dia tahu kalau dia tuh harus nunggu imam terlebih dahulu, nanti dia tidak bisa menyusul imam dalam rukuk, telat nanti tidak mendapatkan rukuk bersama imam. Nah, ini pengecualian. Terus wan firaduhu anis shaf, berdiri sendiri di belakang shaf. Ini hukumnya makruh ya, bahkan dalam hadis disebutkan la sholata liman faridin khalfas shaf. Ya, tidak sempurna salat orang sendiri di belakang shaf ini. Fa in lam yajid sa'atan, kalau tidak mendapatkan tempat yang longgar untuk masuk, ahrama, dia takbiratul ihram, thumma jarra wahidan, lalu dia menarik orang yang ada di depannya. Cuma kan memang ini tidak secara mutlak, ada syarat-syaratnya. Misalnya ayakunal majrur hurran, yang ditarik itu orang yang merdeka, terus shaf orang yang ditarik itu lebih dari 2 orang. Karena kalau nanti 2 orang ya tinggal 1. Ya kan, jadi itu syaratnya. Terus juga ya diprediksi yang ditarik itu mau. Terus juga nariknya posisinya pas berdiri misalnya, dan nariknya juga setelah takbiratul ihram. Jangan belum takbiratul ihram sudah narik orang yang di depan. Nah, ini yang seperti itu nanti tidak dibenarkan. Nah, ini mungkin tidak banyak untuk kesempatan hari ini. Insyaallah besok kita sudah masuk pembahasan tentang sholatul musafir. Dengan pembahasan makruhatul jamaah ini kita menutup pembahasan tentang sholat berjamaah. Qulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.